Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Ahmad, SSI MSI, dosen pengampu mata kuliah Medan Elektromagnetik pada program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan penilaian data diri UKPTP bidang pengajaran Cerdos tahun 2025. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang fisika dan teknik, serta memiliki minat khusus dalam pengembangan sistem elektromagnetik dan aplikasinya pada sistem tenaga, telekomunikasi, dan pengendalian. Melalui mata kuliah ini, saya berkomitmen untuk mendampingi mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar aplikatif medan elektromagnetik, mulai dari teori medan listrik, medan magnet, hingga gelombang elektromagnetik yang menjadi dasar perkembangan teknologi komunikasi modern saat ini. Saya berharap proses pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman bermakna dan mendorong mahasiswa menjadi problem solver yang andal di bidang teknik elektro. Saya juga mengajak seluruh mahasiswa untuk selalu aktif, berpartisipasi, berdiskusi, dan terus belajar secara mandiri agar mampu menguasai materi dengan baik. Deskripsi mata kuliah medan elektromagnetik antara lain, mahasiswa dapat mendiskusikan analisa vektor, mengidentifikasi hukum kolom, kemudian membedakan intensitas medan listrik, menentukan fluks, menjelaskan divergensi, menyimpulkan energi dan potensial, kemudian persamaan Maxwell, gelombang elektromagnetik, serta menggali perkembangan teknologi yang berhubungan dengan medan elektromagnetik terkini dengan menggunakan case method dalam perkuliahan. Mata kuliah medan elektromagnetik terdiri dari 2 SKS. Untuk CPL atau capaian lulusan dalam mata kuliah medan elektromagnetik ini antara lain meliputi: yang pertama, mampu bekerja dalam tim lintas disiplin dan seni budaya. Kemudian yang kedua, mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dengan mematuhi norma agama, etika profesi, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan teknik elektro. Ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Kemudian mampu menerapkan prinsip-prinsip keteknikan, mengidentifikasi, kemudian merumuskan, menganalisa data untuk menyelesaikan permasalahan di bidang sistem tenaga listrik, elektronika, sistem pengaturan, telekomunikasi, dan komputasi cerdas. Dan yang terakhir, mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, teknologi informasi, dan teknik elektro untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. Capaian pembelajaran mata kuliah medan elektromagnetik. Yang pertama, mampu menerapkan pengetahuan medan elektromagnetik untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan prinsip-prinsip keteknikan, mengidentifikasi, merumuskan, kemudian menganalisis data untuk menyelesaikan permasalahan medan elektromagnetik di bidang sistem tenaga listrik, kemudian elektronika, sistem pengaturan, telekomunikasi, dan komputasi cerdas. Kemudian mampu bekerja dalam tim lintas disiplin dan seni budaya. Dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dengan mematuhi norma agama, etika profesi, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan medan elektromagnetik. Untuk referensi atau buku ajar yang saya gunakan, yang pertama Engineering Elektromagnetik karya Hayat, edisi kelima, terjemahan dari The How Leong ITB. Kemudian Sekaum Elektromagnetik, kemudian buku aplikasi elektromagnetik edisi ketiga, penerbit Erlangga. Kemudian ada Elektromagnetik, penerbit Krauss John, edisi ketiga tahun 1999. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan antara lain menggunakan PowerPoint sebagai media ajar, kemudian e-learning untuk memberikan materi ajar, kemudian portal USM yaitu untuk membuka presensi dan memberikan metrik perkuliahan.
Kemudian untuk perangkat lain yang saya gunakan yaitu LCD proyektor untuk menunjang pembelajaran, kemudian laptop dan papan tulis. Sedangkan untuk metode pembelajaran di kelas, saya menggunakan metode ceramah, kemudian presentasi, diskusi, dan menggunakan video pembelajaran. Kemudian untuk teknik penilaian atau bobot penilaian, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama kehadiran 10%, kemudian penugasan ada 20%, ujian tengah semester atau UTS 35%, dan ujian akhir semester atau UAS 35%. Baik, terima kasih. Demikian tadi perkenalan diri dan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai perkuliahan ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai mata pelajaran untuk pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jadi hari ini ya kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu teori gelombang elektromagnetik ya, dan penyelesaiannya dalam kasusnya dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami konsep dasar gelombang elektromagnetik, kemudian karakteristiknya, kemudian serta mampu menyelesaikan masalah aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan dulu ya. Nah, apakah gelombang yang digunakan pada sinyal HP kalian, ya, sinyal HP kalian ini dan pada WiFi, kita WiFi ya, itu sama dengan gelombang cahaya? Pertanyaannya, apakah gelombang pada HP atau pada WiFi itu sama dengan gelombang cahaya? Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas bersama-sama. Baik. Nah, ini ada beberapa macam alat elektronik. Yang pertama ini ada apa? Kemudian ada televisi dan ada radio. Kita tahu bahwa dalam pemanfaatan telepon ya, itu tidak lain adalah kita sebagai pengguna ya, nah, seandainya ini ada dua orang ya, misalnya Mas Angga dengan Mas Arif, ketika melakukan panggilan, jadi di sini misalnya ini Mas Angga, kemudian ini ada Mas Arif ya, jadi sistemnya ini tidak langsung tersalur ke sini. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana sistem ya penggunaan telepon? Jadi misalnya dari Mas Angga telepon, ini bisa tersampaikan ke Mas Arif. Jadi sistemnya ya, di sini ada jaringan dulu ya. Di sini nanti ketika Mas Angga melakukan panggilan, ini ada penerima di sini ya, receiver satelit ya. Kemudian ini baru diteruskan ke Mas Angga, transmisikan. Sehingga apa yang dikatakan Mas Angga melalui telepon ini bisa diterima oleh Mas Arif. Jadi ini sifat gelombang elektromagnetik yang tadi refleksi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk gelombang TV gimana Pak? Kalau TV itu kan ada dua jenis gelombang atau sinyal ya. Jadi di situ kita bisa menangkap siaran baik suara maupun gambar. Jadi ini untuk gelombangnya nanti dalam bentuk audio dan visual. Jadi nanti ada sistem yang namanya ADC, analog to digital converter ya, sehingga kita nanti bisa menikmati baik suara maupun gambar. Kemudian yang terakhir ini ada radio
Ya, radio prinsip kerjanya juga sama ya. Jadi di sini ada yang siaran, kemudian ada kita di sini sebagai pendengar radio. Nah, tapi kita melewati stasiun terlebih dahulu lewat pemancar ini, baru diteruskan ke sini. Ini dari A ke B. Paham ya sistem kerjanya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu, apa gelombang elektromagnetik itu? Secara garis besar kalian sudah paham sistem kerja telepon seluler seperti apa, kemudian televisi dan radio ya sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa definisi dari gelombang elektromagnetik itu sendiri? Ya, di gelombang elektromagnetik ya itu merupakan gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet ya, yang berosilasi ya dan saling tegak lurus dan merambat ke arah tertentu. Nah, kemudian gelombang ini ya, gelombang elektromagnetik ini ya merambat di ruang hampa ya, dapat merambat di ruang hampa tanpa memerlukan medium. Berbeda dengan gelombang mekanik seperti suara. Bisa menangkap penjelasan ini? Kalau gelombang mekanik atau suara, nah, memerlukan medium, contohnya seperti ini. Bisa mendengar? Di sini ada apa? Ada ketukan, ya, atau getaran yang merambat ini ya, sehingga kalian bisa mendengar. Paham ya perbedaannya ya? Oke. Baik. Tadi sudah dijelaskan terkait definisi gelombang elektromagnetik itu sendiri ya. Jadi ada kaitannya antara medan magnet dan medan listrik. Nah, sekarang ini ada beberapa percobaan tentang gelombang elektromagnetik itu sendiri ya. Yang pertama, ini tidak lain adalah dilakukan Oersted ya, yang berhasil membuktikan bahwa arus listrik dalam konduktor itu akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Contohnya apa? Jarum kompas, jelas ya. Kemudian yang kedua, nah ini Faraday melakukan percobaan ya dan berhasil bahwa membuktikan batang konduktor yang menghasilkan kikil induksi pada kedua ujungnya itu apabila memotong apa? Medan magnet. Jelas ya. Dan yang terakhir, Faraday menunjukkan bahwa perubahan flux magnetik pada kumparan itu menghasilkan arus induksi dalam kumparan tersebut. Nah, ini berarti apa ini perubahan flux magnetik pada kumparan induksi? Karena adanya apa? Induksi magnetik. Gitu ya. Kemudian nah, setelah 3 percobaan tadi ya sudah dilakukan oleh tadi Faraday dan Oersted. Nah, ini kebenaran hipotesa Maxwell tentang apa? Tentang adanya gelombang elektromagnetik pada akhirnya dibuktikan oleh Hendrix. Apa itu? Nah, Hendrix menemukan cara menghasilkan gelombang radio dan menentukan kelajuannya. Ya. Nah, sekarang sudah diketahui apa tadi gelombang elektromagnetik apa, kemudian percobaan-percobaan yang telah dilakukan, kemudian Maxwell ya, ini buat hipotesa, kemudian Hendrix menemukan gelombang radio tadi. Nah, sekarang saya mau bertanya, ada yang tahu nggak tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik? Sifat-sifat gelombang elektromagnetik? Ya, belum ya? Jadi setelah ini kita lanjutkan ke sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Ya, kalau gelombang mekanik tadi ya, ini menggunakan apa? Medium ya. Nah, gelombang elektromagnetik ini ya dapat merambat dalam ruangan tanpa melalui medium. Jadi berbeda dengan gelombang mekanik. Kemudian gelombang ini merupakan gelombang transversal. Kemudian tidak memiliki apa? Muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Kemudian gelombang elektromagnetik sendiri itu dapat mengalami pengaturan, kemudian pembiasan, perpaduan ya atau penggabungan 2 gelombang ya, interferensi, kemudian pelenturan dan polarisasi. Dan yang terakhir, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan
Sehingga apa? Sehingga medan listrik dan medan magnet itu sefase dan berbanding lurus. Paham ya? Baik, tadi sudah kita pelajari tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang spektrum dari gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik itu sendiri, ya, apa ada yang tahu? Spektrum gelombang elektromagnetik itu tidak lain adalah rentang semua radiasi elektromagnetik, ya, yang dapat diukur dari frekuensinya yang atas ini, ya, dari frekuensinya, kemudian dari panjang gelombangnya ini, dan dari energi foton yang terkandung. Nah, kita lihat dari sini, ini yang paling besar yang mana? Nah, kita lihat dari sini, ya, gelombang radio ini gelombang paling terpanjang, ya. Di sini ada AM, ada FM, kemudian ada gelombang microwave, ya, gelombang infrared, kemudian ada gelombang ultraviolet, X-rays, ya, sinar X, kemudian ini ada gamma rays atau sinar gamma. Kalau dilihat dari sini, frekuensi yang paling besar yang mana? Sinar gamma. Jelas ya? Jadi kita bacanya dari sini. Jelas? Jelas. Bisa dilanjutkan? Bisa. Baik, tadi kita sudah melihat spektrum dari gelombang elektromagnetik. Ya, jadi dari urutan gelombang elektromagnetik, ya, berdasarkan apa tadi? Yang atas frekuensinya, dan yang bawah tadi apa? Panjang gelombangnya. Ini tersusun berdasarkan apa ini tadi? Frekuensi dan panjang gelombang. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu ada gelombang radio. Tadi gelombang radio itu memiliki cakupan yang cukup luas untuk frekuensinya. Kemudian gelombang radio itu sendiri terdiri dari apa? Dua jenis modulasi. Jadi ada AM, ya, sama FM. Ya, di sini AM-nya jangkauannya tadi sangat luas, ya. Kemudian FM-nya jangkauannya semakin sempit, karena itu bisa dibuktikan, ya, kalau kita di rumah mutar radio. Nah, itu banyak yang tumpang tindih itu pada apa? Pada FM. Tapi kalau pada AM luas, ya. Kemudian yang kedua ada gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini gelombang yang digunakan untuk alat-alat elektronik, kemudian komunikasi dan alat memasak. Nah, di sini alat-alat elektronik seperti apa? Tadi ini, ya, ada HP, kemudian ada apa lagi? Televisi, ada apa ini tadi? Sinyal wifi dan lain-lain. Ya, tadi sifat-sifat gelombang elektromagnetik sudah, spektrumnya sudah. Nah, jadi ya sekarang ini bagaimana kecepatan gelombang elektromagnetik itu sendiri, ya. Nah, sama dengan kecepatan cahaya. Ya, jadi kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan apa? Kecepatan cahaya. Rumusnya apa? Nah, simbolnya dulu bahwa C, ya, kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik itu sama dengan 1 dibagi akar dari epsilon 0 dikalikan dengan mu 0. Ya. Sedangkan epsilon 0 sendiri itu merupakan permeabilitas ruang hampa. Ya, kemudian nilainya permeabilitas ruang hampa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hubungan frekuensi. Ya, tadi sudah hubungan frekuensi, kemudian panjang gelombang lambda dan cepat rambat gelombang. Tadi simbolnya apa? Cepat rambat gelombang.
C ya, cepat rambat gelombang elektromagnetik tadi sama dengan kecepatan cepat rambat gelombang cahaya. Oke ya, sekarang lanjut. Hubungannya bagaimana? Hubungan antara frekuensi, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Bahwa C itu sama dengan ya cepat rambat ini. C sama dengan apa ini? Frekuensi dikalikan lambda. Nah di sini C-nya tadi apa? Cepat rambat gelombang, ya. Kemudian F-nya frekuensi, F-nya ini frekuensi, lambdanya apa? Panjang gelombang. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke contoh soal. Jika seandainya ya sebuah gelombang radio ya, jika sebuah gelombang radio itu memiliki frekuensi sebesar 150 MHz ya, jadi ya gelombang radio ya, gelombang radio memiliki frekuensi berapa? Frekuensi sama dengan 150 MHz. Pertanyaannya apa? Coba kalian tentukan panjang gelombangnya. Jadi di sini apa yang ditanyakan? Tentukan apa? Panjang gelombang atau lambda. Jadi cara pengerjaannya gampang ya. Jadi di sini rumus dasarnya kita tulis dulu. C sama dengan F kali, maaf ya, F kali lambda. Jadi cepat rambat sama dengan frekuensi dikalikan lambda. Tadi yang dicari apa? Lambda. Jadi sekarang dibalik ini, lambda sendiri sama dengan apa? C per. Jadi cepat rambat gelombang dibagi besarnya frekuensi. Kalau sudah, tinggal kita masukkan lambda itu sendiri sama dengan berapa C-nya. C tadi diketahui ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian dibagi F-nya berapa ini? 150 MHz. Ini 150 MHz. Kita ubah ke sama dengan berapa? 15 kali 10 pangkat 4. Tulis di sini 15 kali 10 pangkat 4. Berapa lambdanya ini? Lambdanya berapa? Ini dikurangi berada tinggal 4. Jadi berapa ini? Berapa? 3 kali 10 pangkat 4 berarti 30. Dibagi berapa? 15. Sama dengan berapa ini lambdanya? Lambdanya berapa? Dicorek ini berapa? 30, ini 15. Ini berapa? 2000 meg. Jelas sampai di sini? Jelas. Itu tadi kita sudah menghitung ini ya, hubungan tersebut dalam studi kasus penyelesaian soal. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya Mas, silakan. Bagaimana cara menghitung panjang gelombang jika yang diketahui frekuensi sinyal Wi-Fi 2,4 GHz? Baik, pertanyaan yang bagus dari saudara Surya terkait apa tadi? Sinyal Wi-Fi. Ya, jadi kita tetap menggunakan persamaan ini ya Mas ya. Nah, jadi C itu sama dengan F dikalikan lambda. Tadi diketahui. Yang diketahui apa tadi? Frekuensinya sama dengan 2,4 GHz. Kemudian C ya, atau cepat rambat gelombang kelajuannya ada juga ini yang menuliskan C, menuliskan V ya, ini tergantung kesepakatan ya, cepat rambat gelombang cahaya maupun cepat rambat gelombang elektromagnetik. C-nya berapa tadi? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lambdanya ini yang belum ketemu.
Sampai di tangan. Nah, sekarang lambdanya berapa ini? Nah, sekarang coba ya, saya dibantu untuk menjawab ya, sekaligus untuk latihan ya. Coba Mas Bintang untuk maju ke depan ya Mas ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk mencari F ini kita harus merubah ini ke hertz, yaitu dengan cara ini 10,9 hertz. Nah, kira-kira hasilnya 0,125 meter. Baik, tadi temannya sudah maju ke depan ya. Jadi pada kasus WiFi tadi ya, untuk frekuensi 2,4 GHz itu untuk panjang gelombangnya kurang lebih mendekati 0,125 meter. Baik, selanjutnya apa ini? Ada studi kasus ya yang harus kalian kerjakan. Saya minta tolong untuk buat kelompok ya, kelompok masing-masing untuk duduk melingkar. Dan nanti untuk mengerjakan kasus yaitu bila mana sebuah antena ini memancarkan sinyal pada frekuensi 900 MHz ya, maka berapa panjang gelombangnya dan masuk jenis gelombang apa dalam spektrum elektromagnetik ya. Silakan buat kelompok ya, nanti dikerjakan dan maju ke depan. Terima kasih. Soalnya ya dikerjakan dulu secara kelompok. Kemudian yang ini kelompoknya dibentuk ya, yang lainnya. Nanti tolong diselesaikan ya soal di depan. Nanti salah satu perwakilan dari jadi tulis saja F sama dengan 900 MHz, dapatkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kita tulis saja dulu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second per 9 kali 10 pangkat 8 hanya 3 per 9 sama dengan 0. Kita masuk ke lubang radio. baik hari ini ya, kita tadi sudah mempelajari tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik, kemudian spektrum gelombang elektromagnetik, hubungan antara apa tadi, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang cahaya ya. Ini tadi soal sudah diselesaikan temennya ya. Jadi hari ini ya kita telah memahami bahwa gelombang elektromagnetik itu merupakan bagian dari kehidupan kita ya. Tadi mulai dari apa? Baik di kemudian televisi, kemudian apa lagi tadi? HP ya, hingga cahaya yang dapat kita lihat ya. Saya berharap ya materi ini nanti dapat menambah semangat kalian untuk terus belajar dan menguasai konsep-konsep fisika yang luar biasa ya. Jadi sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga perkuliahan ini memberikan manfaat dan membangun kompetensi yang kuat dalam bidang elektromagnetik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.